teman saya ini, kalau saya sebut namanya juga orang tahu. Dia bilang sama saya, bro, gue tadi dapat sesuatu dari Tuhan. Dia suruh gue kasih tahu sama bro, you need to rest, lo harus istirahat Ri, lo harus tidur. Kalau lo kurang tidur, lo takutnya akan membuat keputusan yang salah. Mereka bebas ketemu, walaupun saya dapat hak asuh, mereka bebas ketemu kapan aja, silahkan dari awal. Malah saya juga kasih tahu, biasanya kan setiap hari Minggu mereka suka ketemu. Kadang-kadang suka ada yang males, bilang enggak, please, ayo make the time for your mom, ketemuin dia. Kalian harus ketemu, pasti dia juga kangen sama kalian gitu. Marco yang tadinya dia bilang saya ateis, saya nggak percaya Tuhan. Wow. Yes. Sempat ngomong gitu ya? Sebelum cerai ya. Wow, oke. Kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat istimewa, teman lama gue. Dan udah lama juga gak ketemu. Dan ketemu lagi. Dan kangen-kangenan. Dan hari ini harus datang ke sini dong setelah diundang berkali-kali. Ari Wibowo. Halo. Gue senang banget ketemu Ari lagi. Karena ini adalah sosok pribadi yang salah satu yang dari dulu membawa inspirasi dalam hidup gue. Jadi gue gak pernah lupa gini. Gue cerita dulu ya. Wah, di awal-awal tahun 2000 nih Ri. Gue aja gak tahu. Nah mungkin lo udah lupa, tapi pasti lo inget lah ini lah. Dia pernah datang ke rumah gue, dia bilang gini, Bill, gue pengen bantu ya sebuah gereja yang misalnya butuh bantuan gitu ya. Nah saat itu gue tuh lagi sering pelayanan di sebuah tempat gereja, di dalam kumuh, tau gak? Terus Ari bilang gini, gue pengen deh Bill datang ke sana, gue bantuin gerejanya bla 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 segala macam. Terus gue bilang sama dia, Ri, ini gereja di dalam kumuh di Jakarta ya. Kalau gue ajak lo ke sana, kita akan jalan nih berdua lewat, karena gue udah biasa gue jalan lewat kumuh ya, orang nggak tahu gue lah, orang akan lihat lo gitu. Terus tau nggak dia bilang apa? Nggak apa-apa, gue mau datang. Serius lo? Iya. Jadi gue berdua nih sama dia. Kita jalan di kumuh, lo pasti inget tuh momen itu. Kita jalan sampai dia dimintain foto lah. Terus kemudian dia juga ngomong kasih kesaksian di dalam gereja itu yang sangat panas, yang nggak ada AC-nya. Orang di kampung pada datang semuanya. Nongkrong di jendela ngeliatin dia kasih kesaksian, dan dia cuek aja gitu. Dan pulang begitu juga, dikerubutin sama anak-anak mintain foto, dan dia nyantai aja. Di situ gue ngeliat sosok pribadi yang apalagi tahun 2000-an ya awal-awal. Kan lu lagi tayang di mana-mana, lagi top-topnya gitu ya. Dan saat itu gue lihat seorang pribadi Ari yang mungkin banyak yang nggak tahu juga saat itu, yang ternyata very giving, very thoughtful, dan orangnya sederhana banget menurut gue gitu. Lo inget gak momen itu? Inget ya. Awal tahun 2000 ya. Gue seneng banget sih. Dan sejak itu kemudian kita dengan banyak segala macam aktivitas kita jarang kontak-kontak, dan akhirnya beberapa minggu yang lalu lo nongol di rumah gue. Iya. Ri, kita udah tahu lah, orang-orang yang nonton juga udah lihat bahwa Ari Wibowo yang tidak pernah ada berita-berita yang negatif lah dan lain sebagainya. Seorang pribadi yang sangat hati-hati dengan hidupnya, cinta Tuhan, ya kan. Tiba-tiba kita semua dikagetkan dengan sebuah berita yang mengejutkan lah, semua orang juga tahu. Dan lu juga posting di lu punya IG bahwa lu mengalami sebuah perceraian yang betul-betul nggak nyaman buat lu dan keluarga. Oh ya. Dan take us through that, Ari Wibowo. Kalau bisa dibilang ini tahun 2023 itu tahun terburuk dalam hidupku. Wow. Dan aku usianya udah 53 ya. Jadi udah ngalamin banyak hal. Perceraian orang tua, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan udah banyak lah yang aku alamin. Ditipu, MM-an segala macam, semua udah aku alamin. Tidak ada yang menyiapkan aku menghadapi perceraian ini. Karena dibungkus dengan begitu banyak kebohongan, dibungkus dengan begitu banyak penuduhan. Orang lain bercerai itu kan mungkin ya yang ikut campur keluarga masing-masing.
itu kan sengaja gitu ya. Jadi bombastis. Jadi semua orang ikut campur. Dan mungkin karena awal-awal saya memilih untuk ini kok saya diserang begini gitu ya. Saya harus klarifikasi, bukan membela diri, tapi ini kan kehidupan saya. 35 tahun di dunia entertain. Kalau sampai orang punya persepsi yang salah tentang saya, image yang salah tentang saya, gimana ke depannya? Karena saya nggak mikir buat pribadi saya sendiri, mikir buat anak-anak. Mikir buat anak-anak. Ari punya 2 anak ya? Aku punya 2 anak, Kenzo dan Marco, umur 14 dan 16 tahun. Dan aku kan masih harus berjuang buat mereka, baru SMP. Masih SMA, kuliah, yang satu pengen kuliah di luar negeri, itu kan semua kan butuh biaya. Gitu kan. Image kita kalau udah sebagai seorang entertainer, udah rusak. Mau apa? Gitu. Keahlian saya cuma itu doang loh. Dari kecil kerjanya dunia entertain. Saya nggak bisa yang lain. Gitu. Jadi saya mikirin soal itu. Saya mikirin soal anak-anak. Lu diserang sama bisa dibilang seluruh netizen. Semua netizen nyerang saya. Saya paham juga karena apa? Beritanya kan langsung heboh. Beritanya langsung heboh. Semua media. Karena sebetulnya sumbernya satu, tapi kan wartawan banyak. Wartawan banyak, jadi kan mereka langsung masing-masing memberikan kisah yang sama. Karena dari satu sumber itu, kalau sumber ini bohong, ya udah semua media berita palsu, hoax yang disampaikan. Tapi namanya netizen kan nggak paham. Dia saya baca di sini begini, di sini membenarkan kok dia begini, di sini juga bilang hal yang sama, di sini juga bilang yang sama. Berarti emang benar. Nih Ari kurang ajar, iya kan? Gitu. Awal-awal saya merasa harus klarifikasi sampai akhirnya itu pun diputar-balikan. Jadi semua tuduhan saya bilang itu nggak benar. Yang benar tuh begini. Namanya media. Jadi udah langsung diserang sana sini gitu. Dengan semua apa yang terjadi saat itu ya sama Ari. Dunia terbalik. Ya, dunia terbalik buat saya. Benar-benar kalau di film tuh Stranger Things dibalik gitu ya semuanya ya. Itu saat itu yang paling penting yang Ari pikirin kan pasti kedua anak. Untuk proteksi mereka, untuk melindungi mereka gitu. Nah, waktu ngelewatin semua dan lain sebagainya, kalau boleh tahu nih sekarang, anak-anak sama siapa? Anak-anak kebetulan dua-duanya setelah. Sorry ya berisik, ada ketok-ketok, gue lagi ekspansi soalnya. Asik, mantap. Berarti sukses. Ekspansi studio. Sukses berarti, luar biasa. Enggak, itu tetangga lagi. Iya. Jadi kita nggak usah bahas soal kasusnya, tetapi begini aja. Yang akhirnya saat ketok palu, hakim, majelis hakim ada 3 hakim, ketua hakimnya itu perempuan. Jadi saya takut. Saya takut luar biasa. Kenapa? Karena saya takut dia kemakan juga sama berita-berita di media. Karena apa? Itu yang udah saya rasakan. Wah, buset, netizen itu kalau yang namanya women supporting women nggak ada matinya. Dan kadang-kadang lupa logika. Kalau kadang-kadang seringkali juga maling teriak maling. Wow. Iya kan? Wow. Tapi langsung ditelan mentah-mentah. Saya langsung diserang abis-abisan. Saya klarifikasi, nggak ada gunanya, malah kembali ke saya juga. Akhirnya kenapa saya bisa dapat hak asuh penuh atas anak-anak? Oh, dapat akhirnya hak asuh. Akhirnya saya dapat gitu. Dan semua juga permintaan dari pengacaranya Inge tidak ada satupun yang dikabulkan, semuanya. Jadi benar-benar hak asuh ke saya, full custody, memang itu keinginan anak-anak juga. Sebetulnya itu keinginan mantan istri saya juga. Jadi apa yang diberitakan semua itu cuman acting belaka.
Oke. Itu semua acting. Kenapa bisa sampai dapat hak asuh? Ada satu saat, ini kesaksian sedikit boleh. Iya dong. Iya. Ada satu saat di mana saya udah merasa begitu down, begitu terpuruk. Dan saya kumpul sama beberapa teman dan kita berdoa. Kita doa sama-sama dalam hati. Kita doa dalam hati, nggak pakai suara. Saya nggak tahu dia doa apa, dia nggak tahu saya doa apa. Kita cuma tumpang tangan saling mendoakan. Selesai berdoa, teman saya ini, kalau saya sebut namanya juga orang tahu. Dia bilang sama saya, bro, gue tadi dapat sesuatu dari Tuhan. Dia suruh gue kasih tahu sama bro, you need to rest, lo harus istirahat Ri, lo harus tidur. Kalau lo kurang tidur, lo takutnya akan membuat keputusan yang salah. Ini masih proses nih, masih proses divorce. Aku bilang, bro lo tahu nggak, Tuhan bicara sama gue juga. Hal yang sama. Mirip. Wow. Jadi kalau ke temanku dia bilang, aku harus istirahat, sama aku Tuhan kebetulan bicara bahasa Inggris. Dia bilang, be still. And know that I'm God. No, be still. For this is my battle, not yours. Wow. Saat kita udah berusaha maksimal dengan usaha kita sendiri untuk membela diri, untuk mengklarifikasi, tapi semuanya gagal. Semua dibalik-balikin karena memang media ternyata dia yang pegang, gitu ya kan. Ternyata Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela. Yang netizen nggak tahu bahwa setelah itu saya sudah tidak pernah klarifikasi apa-apa lagi. Udah biarin deh dia mau ngomong apa, saya udah tahu. Women supporting women tuh udah di luar kendali. Udah pokoknya perempuan nangis udah dipercaya aja, udah gitu. Kita mau ngomong apa juga laki-laki diam aja deh. Benar, itu pelajaran yang saya terima. Karena memang kita kan cara menghandle masalah kan berbeda gitu. Kemudian ya itu, akhirnya bisa dapat hak asuh anak itu, ya itu campur tangan Tuhan, bukan lain, bukan nggak ada bayar sama sekali, nggak ada main di bawah meja, nggak ada sama sekali. Waktu berserah sama Tuhan aja. Tuhan bilang be still itu, ya. Terus Ari mulai stop bela diri. Mulai stop, nggak udah, biarin aja deh. Itu mau ngomong apa itu terserah. terjadi apa tuh di dalam kondisi hati? Damai, tenang. Justru damai. Oh, wow. Dan memang itu kelebihan buat kita yang mengenal Tuhan. Tuhan itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak membuat semuanya menjadi indah. Yeah. Tidak membuat masalah-masalah itu jadi hilang. Yeah. Enggak. Sama. Yeah. Kita hidup di dunia yang sama kok. Kita menghirup udara yang sama, kita makan nasi yang sama, masalah pun sama. Yeah. Tapi Tuhan mengubah isi hati kita. Jadi saya merasakan tenang karena apa? Hakim di atas segala hakim adalah Tuhan. Yes. Ya kan? Yes. Kalau dia sudah bilang, ini peperanganku bukan peperanganmu, kamu diam aja. Udah, saya diam lah. Mau ngapain lagi? Wow. Ini pembelajaran ya buat banyak kita juga yang banyak banget ketika mengalami momen-momen seperti begini, ini pasti banyak yang ngalamin juga. Saya juga udah pernah ngalamin. Dan hal-hal yang seperti begini seringkali ketika kita lagi menghadapi sebuah masalah dan kita disuruh berdiam diri itu nggak mudah gitu. Karena kecenderungan kita pasti ingin membela diri dan lain sebagainya. Untuk membiarkan Tuhan yang bela kita dan udah gitu kita nggak lihat langsung pembelaannya dia di mata jasmani. Karena kita. Itu masih butuh waktu kan, butuh prosesnya waktu. Masih berjalan. Iya, kan nggak enak. Dan itu membutuhkan kesabaran dan iman. Wow. Itu membutuhkan kesabaran dan iman. Catat itu baik-baik. Ya kan. Terus lo bertumbuh gak di dalam situ? Maksudnya ada Ari Wibowo yang pribadi rohaninya pasti bertumbuh dan berubah lah pasti ngelewatin ini. Sangat berubah. Ya di situ karena gini, gue pun bukan orang yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya, gue pun melakukan kesalahan. Betul. Tapi tidak sampai
mau meninggalkan anak, meninggalkan istri sampai sebegitunya gitu. Itu sangat menguatkan sih. Di situ saya udah terserah biar Tuhan yang bekerja. Dan mereka sendiri bilang sama saya gitu, Ri, ini jarang sekali terjadi. Apalagi untuk kasus yang high profile, ya kan. Pasti ketemu di tengah-tengah, dia dapat apa, kamu kasih apa, kamu dapat apa gitu. Pasti cari apa jalan tengahnya gitu. Belum pernah dibilang belum pernah, saya nggak tahu, tapi sangat jarang terjadi bisa dapat hak asuh penuh dan semua permintaan dia ditolak gitu. Dan ya aku cuma bisa bilang, boleh kesaksian Kak? Ya udah akhirnya aku cerita sama mereka apa yang sebetulnya terjadi apa saat kita berdoa. Jadi kekuatan di dalam Tuhan itu nggak main-main. Wow. Yes. Selama lagi proses begitu, ini kan kalau di dalam sebuah perceraian yang gue percaya tuh dan tahu juga ya, dan penilaian gue adalah everybody loses lah. Semua kalah. Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Jadi yang paling penting kan selagi ngelewatin itu dan setelahnya itu adalah ini gimana nih anak-anak, ya kan? Ya. Waktu lagi ngelewatin their mental condition segala macam sampai hari ini, itu tugasnya Ari itu sebagai bapak untuk nenangin mereka tuh gimana? Aku, ya yang pasti waktu itu saya tahu kita harus keluar dari apartemen itu, karena selagi proses kita masih sekamar, karena memang itu cuma tiga bedroom apartemen. Satu anak masing-masing punya kamar, saya sama mantan istri saya seranjang juga. Itu udah gak sehat banget. Sementara di luarnya mereka tahu saya diserang, anak-anak saya juga tahu itu semua berita bohong. Karena yang diberitakan kan ada yang tentang mereka juga. Dan mereka tahu, oh ini gak bener Daddy. Ya udahlah, so you guys know gitu ya kan. Tapi mau gimana gitu. Akhirnya saya memutuskan kita harus keluar. Akhirnya kita pindah. Gitu. Karena apa? Kalau saya bilang sama mantan istri, kamu yang keluar, pasti nanti akan dituduh lagi. Oh, kita belum resmi cerai aja saya udah diusir dari rumah. Kalau saya yang keluar, pasti akan dibilang tuh lihat suaminya nggak bertanggung jawab, ya kan? Nah, ninggalin anak, ninggalin istri, tuh kan emang benar kan apa yang saya bilang? Serba salah, kita nggak apa-apa bisa benar. Akhirnya saya memutuskan udah kita harus keluar. Aku dan anak-anak kita akhirnya kita pindah ke apartemen lain. Gitu. Pernah nggak ada momen-momen Ari ngobrol sama mereka terus mereka nangis lah, mereka kemudian ngerasa sesuatu yang mereka nggak puas lah dan lain sebagainya, terganggu lah? Kenzo sempat nangis waktu Inge ngaku perbuatan dia. Tapi hanya itu aja. Setelah kita sudah pisah, saya selalu tanya sama anak-anak, kalian gimana? Kalian kangen gak dengan yang kehidupan sebelumnya waktu kita masih bersama? Ya, dia sama aja kok, nggak beda kok. Waktu ada mamanya juga kan pergi terus, nge-gym terus. Jadi ya sangat disayangkan. Tapi ya itu kata-kata mereka. Dan ya setiap kali saya tanya, kalian gimana, merasa kehilangan? Enggak, karena emang saya nggak batasin juga. Mereka bebas ketemu, walaupun saya dapat hak asuh, mereka bebas ketemu kapan aja, silahkan dari awal. Malah saya juga kasih tahu, biasanya kan setiap hari Minggu mereka suka ketemu. Kadang-kadang suka ada yang males, bilang enggak, please, ayo make the time for your mom, ketemuin dia. Kalian harus ketemu, pasti dia juga kangen sama kalian gitu. So everything is okay. Setelah kita bercerai sudah resmi, anak-anak makin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Dari Kenzo yang biasa aja, Marco yang tadinya dia bilang saya ateis, saya nggak percaya Tuhan. Wow. Yes. Sempat ngomong gitu ya? Sebelum cerai ya. Wow, oke. Sampai setelah cerai, dua-duanya anak Tuhan. Kenzo mau sekolah teologi,
Wow. Dia mau jadi pendeta. Wow. Marco ya, dia lebih ke bisnis, tapi sebetulnya sudah ada nubuatan juga bahwa Wow. dia pun akan menjadi pendeta muda. Wow. Ya, Oke. thank God. Wow. Kalau itu Oh. jadi kenyataan, Iya. terima kasih banget. Wow. So yeah, this is good news. This Good is news, perfect news. Very good news. Yes. Nah, selama ini ya, setelah Ari ngelewatin dan tadi udah kasih kesaksian banyak diubahkan Tuhan juga, Yes. banyak ngalamin Tuhan. Secara karir nih, Ri, ya kan? Lu kan dulu kan main film kayak nggak ada habisnya, semua channel dibuka ada lu gitu. Setiap chapter udah berbeda lah pastinya kan sekarang ya. Enggak masalah. Sekarang hidupnya tuh Yeah. di dalam kesibukan secara pemain film dan lain sebagainya. Itu apa? Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Dan ini dari dulu sampai hari ini tidak berubah. Dulu saya masih seorang Muslim, ya kan. Waktu saya mulai terima Tuhan Yesus, ya kan. Tahun berapa tuh, Ri? Karena gue kenal lu udah 97. Nah, oke. 97. Yeah, I met you after that. Yes, Yeah. we met after that. Yeah. 97 itu saya terima Tuhan Yeah. Yesus, dan itu saya lagi di atas angin, lagi top-topnya. Dan itu saya ingat bapak saya almarhum sekarang, dia bilang, Ri, kita nggak apa-apa, kamu mau pindah agama, kamu apa, tapi tolong kamu jangan kemana-mana, Jangan gitu. ngomong-ngomong kemana-mana gitu. Takutnya nanti fans Ari marah sama Ari. Oke. Nanti takutnya kamu kehilangan job. Itu dulu ya. Yeah, dulu. Yeah. Saya bilang sama bapak saya, saya kehilangan semuanya juga nggak apa-apa. Wow. Ya. Di saat itu ya? Di saat itu saya kehilangan semua juga nggak apa-apa. Dan saya nggak butuh fans yang sedangkal itu, yang cuman mikirin masalah agama seseorang. Itu agama itu urusan pribadi masing-masing. Aku bertumbuh di dalam agamaku, aku mendoakan kamu bertumbuh di dalam agamamu, kalaupun itu berbeda silahkan, ya kan. Kita jangan saling mengganggu aja, gitu. Dan kalau misalnya dibilang gimana kalau job berkurang atau apa, saya bilang berkat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia nggak bisa mencuri berkat yang dari Tuhan. Amen. Itu adalah yang saya rasakan dulu, dan itu pun yang saya rasakan sekarang. Kejadian kemarin, semua tuduhan kemarin udah lewat. Itu 2023. 2024, 2025 saya akan bangkit lagi, tentunya dengan banyak doa saya akan bangkit lagi, dan saya percaya bahwa berkat itu semua dari Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa menghapuskan berkat Tuhan. Amin. Terus sekarang perfilman nih, kan eranya udah berbeda nih dari zaman dulu. Oh iya, dulu peran utama, sekarang pasti peran bapak. Itu gue mau tanya. Sesuai usia lah, nggak apa-apa. Gue mau tanya itu. Iya. Dulu peran utama, sekarang jadi peran bapak. Ya. Oh, oke. Nah, lu lagi sibuk apa dan apa yang ada di tayangan nih sekarang? Sekarang kan udah banyak tuh, kayak misalnya web TV lah dan lain sebagainya. Itu kemarin baru selesai web TV. Peran utama sih sama Inul. Judulnya Adam dan Inul. Inul dan Adam. Inul dan Adam. Oke. Aku jadi Adamnya. Oh, lo jadi Adamnya. Oke. Tapi Adam yang sebenarnya suaminya Mbak Inul, dia main juga. Oh. Tapi jadi pengemudi pribadi kita. Oh, oke. Namanya Ari. Oh, ini ceritanya suami istri nih. Enggak, ini fiktif. Oh, fiktif, bukan kisah nyata ya. Oke. Jadi bukan kisah nyata. Oke. Semi fiktif lah. Ini udah tayang? Akan segera tayang. Di mana? Di Vision Plus. Oke. Terus setelah itu juga kemarin sudah selesai syuting sinetron. Minum Ri. Udah ini aja. Cukup ya? Cukup. Terus nanti bulan depan rencananya masuk web series lagi. Oke. Jadi itu di bidang itu tetap jalan. Itu tetap jalan. Dan selama perjalanan ini, yang penting sekarang hari ini sih, gue ngeliat lu sih
dari kemarin lu datang ke rumah gue berapa minggu yang lalu makin beda sih, Ri. Lu makin happy sih mukanya, makin cerah gitu loh. Waktu lu ke rumah gue berapa bulan lalu tuh agak-agak ya kusem lah dikit lah. Masih bergumul lah. Iya. Iya. Sekarang you look a lot better lah. You look very fresh gitu. Yes, thank Dan you. gue percaya yang tadi Tuhan bilang itu sejak di awal itu Tuhan bilang be still dan biarkan dia yang berperang bagi lu tuh itu jadi pembelajaran yang luar biasa sih. Tahu nggak pelajarannya apa? Bahwa sebetulnya Tuhan itu udah bicara sama aku sudah 3 kali. Waktu kecil masih SD di Jerman, aku masih Lu lahir di situ ya? Aku lahir di Jerman. Iya. Okay. Dan itu aku masih Muslim. Wow. Ya. Tapi aku masuk gereja karena ikut kelas. Nah, ikut teman-teman kelas ya kan yang mayoritas Katolik Jerman kan. Dan ini gereja Katolik dan di situ pertama Tuhan menunjukkan diri sama saya dan dia bilang, jadi bukan tidur ya, saya sadar, dan dia bilang pastinya bahasa Jerman di situ karena waktu itu saya bahasa Indonesia belum bisa, bahasa Inggris belum bisa. Dia bicara bahasa Jerman, dia bilang kamu adalah anakku dan aku sayang sama kamu. Apa tuh dalam bahasa Jerman? Saya udah lupa. Tapi enggak, saya bahasa Jermannya bisa, tapi iya. maksudnya saya bisa menerjemahkan, tapi saya nggak tahu persis kata-kata itu yang digunakan dalam bahasa Jerman. Du bist mein Sohn und ich hab dich sehr lieb. Und kurang lebih seperti itu. Gak pernah dengar dia ngomong bahasa Jerman kan? Harus denger. Lu masih ngomong Jerman sama siapa sekarang? Sama nyokap kadang-kadang. Tapi kan nyokap bahasa Indonesia fasih banget. Dan gue bahasa Jermannya semakin gak fasih. Oh, nyokap udah fasih bahasa Indonesia? Dari dulu ya. Oh gitu. Karena kan lama tinggal di Indonesia juga. Oke. Gitu. Jadi tapi orang ngomong Jerman masih ngerti lah ya? Iya. By the way yang gak tahu dia lahir Jerman, fasih Jerman. Jadi pertama Tuhan di Jerman dia dia bicara bahasa Jerman. Ya kan. Cuman karena memang aku bukan orang Kristen, bukan berasal dari keluarga yang agamais, artinya akhirnya pengalaman itu semua hilang begitu saja. Iya. Gitu. Yang kedua, Tuhan bicara sebelum aku terima Tuhan Yesus tuh. Itu lagi hidup, lagi berantakan, lagi pokoknya semua kenikmatan duniawi lah gitu ya. Udah kita lakukan. Kemudian pukul 3 pagi Tuhan bangunin gue. Gue duduk di ranjang dan gue lihat emang jam 3 pagi. Dan tahu-tahu ada saat gue lagi sadar kenapa gue bangun jam segini. Tuhan bilang bahasa Indonesia. Dia cuma bilang Amsal 1 ayat 7. Wow. Bro, gue bukan orang Kristen. Gue gak tahu Amsal. Gak pernah mendengar kata itu sebelumnya. Ya. Tapi gue punya Alkitab bahasa Indonesia. Oh ya? Ya. Waktu itu Aprila kasih gue. Oke. Dari buat lo, ya kan? Iya. Dan itu gue simpen. Karena ada pasal, ada ayat, gue tahu ini pasti dari Alkitab, ya kan? Jadi itu besok paginya gue bangun, jadi udah kejadian Amsal 1 ayat 7, apa? Udah tidur lagi. Paginya gue bangun, diingetin lagi Amsal 1 ayat 7. Apa sih? Buka Alkitab. Betapa kagetnya. Apa tulisannya? Ada Amsal di situ. Itu udah kaget. Oh, karena ada Amsal. Gila, iya. Ada lo Amsal. Iya. Gila, begitu buka Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wow. Bro, setelah baca satu Alkitab full, ya kan, sekarang udah berkali-kali, nggak ada ayat yang lebih cocok untuk menegur gue daripada satu ayat itu yang Tuhan udah kasih buat gue. Amsal 1. Jangan jadi orang bodoh, Ri. Jangan menghina hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa akhirnya gue bikin program pembacaan Alkitab 1 tahun. Kemanapun gue kesaksian, mungkin yang di situ gue bawa nggak? Iya. Bawa. Gue bagiin bawa, kan? Lo bagiin. Bagiin kan? Kayak penuntun pembacaan Alkitab 1 tahun. Karena Tuhan bicara sama gue, Ri, jangan jadi orang bodoh, baca firman itu Tuhan. Gara-gara itu. Iya. Apalagi sorry itu saya
zaman sekarang ini kan banyak banget pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran yang menggunakan Alkitab tapi kan nggak benar gitu. Ujung-ujungnya apa? Go back to the Bible, kembali ke firman Tuhan. Itu buku manual kita. Itu buku manual kita. Wow, jadi ini perjumpaan sama Tuhan udah sejak dari dulu 3 ya, kali. sampai 3 kali itu ya. Nah, kenapa yang ketiga ini begitu spesial? Karena aku dihakimi begitu banyak orang, begitu banyak netizen komen, ih kayak begini kok kesaksian, kayak gini kok bilang anak Tuhan, kayak gini kok orang Kristen, tapi nggak menjalankan firman Tuhan. Kok malah cerai, kok malah beginiin istrinya, kok malah istrinya diperlakukan seperti itu. Dalam hati ya udahlah biarin aja. Mereka hanya baca apa yang mereka hanya tahu apa yang mereka baca di berita. Mereka nggak tahu yang sesungguhnya terjadi. Biarkan saja. Tapi ya di situ sih aku juga ngelihat ya memang aku juga banyak melakukan kesalahan, aku juga nggak sempurna. Tetapi dan ini pembelajaran aku yang paling penting yang aku bisa petik dari kejadian ini. Di dalam segala kesalahan-kesalahan kita, dan manusia selalu banyak salahnya. Di dalam segala perbuatan dosa kita, Tuhan tuh masih sayang sama kita. Amin. Dan dia masih mau berkomunikasi dengan kita. Yes, gue sangat setuju. Tuhan selalu sayang sama kita. Ya, betul bang. Itu gue selalu amenkan. Karena banyak orang merasa tertuduh, Ri. Tertuduh dan akhirnya menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari dia. Dia yang menjauhkan diri dari Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah ninggalin lo. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Di situ aku sadar, Tuhan aku begitu banyak dosa tapi Engkau masih mau berperang buat aku. Gitu. I give my life to you. Amin. Ini satu pembelajaran bahwa seperti Ari tadi bilang dari awal, kita nih gak sempurna, tapi kita menyembah Tuhan yang sempurna. Amin. Itu sebabnya setiap hari kita harus sadar bahwa posisi kita di depan dia, kita sudah disempurnakan. Karena dia lihat kita sebagai anak yang sangat-sangat indah. Ari, thank you banget udah kasih your inspirational story for us. Gue diberkati banget, apalagi tadi 3 itu, dan gue gak akan pernah lupa juga untuk sabar dan punya iman ya ketika sedang menunggu gitu ya. Ri, pesan-pesan lo dong buat yang lagi nonton, yang lagi bergumul juga seperti lo, Ri. Gitu. Sekarang ini kita itu hidup di dunia sosmed. Ya, ingat dunia sosmed itu dunia tipu-tipu. Orang hanya menunjukkan kelebihannya, kekayaannya, tapi mereka tidak menunjukkan the struggle supaya bisa ke sana, atau mungkin juga tidak menunjukkan itu sebetulnya mobil pinjaman atau apapun itu, sebenarnya itu semua tipu-tipu. Banyak sekali tipu-tipu. Jangan termakan oleh itu. Jangan cepat menghakimi, apalagi kita sebagai umat Kristen, kita dapat diajarkan jangan menghakimi. Kenapa kita masih menghakimi? Karena itu yang saya lihat gitu. Aduh, kok orang begitu mudah. Dan yang membuat aku sedih apa? Dengan mereka menghakimi, mereka merasa benar, mereka udah jatuh ke dalam dosa. Iya kan? Mereka pun sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan mereka menuduh orang lain, wah lu berbuat dosa, begini, begitu. Itu udah jatuh ke dalam dosa sendiri. Jadi lebih bijaksana dalam menelaah sebuah berita, jangan cepat mengambil kesimpulan. Ya kalau kita yang di dunia entertain kita udah tahu itu, gitu. Makanya ingin berbagi gitu, jangan sampai kita sosial media itu membuat kita merasa kecil karena kita ngelihat tetangga kita sukses banget pakai mobil ini, pakai itu, kan selalu kan membandingi diri. Jangan pernah membandingkan diri. Kita nggak tahu itu uang korupsi, kita nggak tahu itu dari mana, kita nggak tahu hatinya tenang apa enggak, gitu. Jadi, hati-hati dengan sosial media. Wow, thank you so much man, thank you so much. You're welcome. Sahabat Kopi, apapun pergumulan Anda hari ini, ingat bahwa kita punya Tuhan yang sempurna, dan kita punya Tuhan yang selalu seperti yang tadi Ari katakan, membela kita. Dia adalah Tuhan yang sayang sama anak-anaknya, dan apapun yang sedang kita lewati hari ini, mungkin kita hari ini perlu berdiam diri untuk membiarkan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita untuk membela kita. Dari saya, Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, dan follow Billy's Coffee Table di IG, di TikTok, dan juga di YouTube. Until next time, God bless you. Cheers. Yes. Kopi, seruput dulu.